Sifat pertama adalah sifatnya setan. Kedua adalah sifatnya binatang. Yang terakhir adalah sifatnya malaikat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili. Halo Mas Ili, kita ngelanjutin obrolan yang sebelumnya Mas Ili. Betapa proses orang tua itu akhirnya mesti belajar terus Mas Ili. Adaptasi sama lingkungan. Dimana orang tua selalu cari strategi untuk memperbaiki atau Mas Ili bahasanya merevisi minimal literasi dia yang sebelumnya, di mana literasi dia punya pengalaman yang bisa jadi ketika dia sampaikan atau dia asumsikan ke anak-anaknya itu belum tentu benar. Nah, menurutku ini seru untuk kita bahas lebih dalam Mas Ili, di mana Mas Ili membuat budaya di rumah, akhirnya Mas Ili bawa budaya itu ke komunitas. Hari ini komunitas jadi seperti ini, sedulurannya sekuat ini, dan intensitas dialog yang tadi Mas Ili bilang tuh, Mas Ili kawal terus untuk masukin emosional, spiritual di keluarga. Nah, memindahkan budaya dari budaya keluarga ke komunitas, dari situ mungkin saya minta Mas Ili mendalami atau menjelaskan kok bisa Mas Ili bawa tujuannya bisa nyampe dari keluarga ke komunitas. Monggo Mas Ili. Sal, kalau kamu tahu aku itu kan bisnis dari tahun 95 kalau dari proses kita ngobrol gitu. Yeah. Kemudian 96 97 tuh Gusti Allah itu maringi kemudahan, memberi kemudahan, bisnisku itu bisa sustain lumayan. Hancur itu tahun 98 atau menjelang atau awal-awal 99 lah. Yeah. Waktu Krismon itulah. Tahun 99 aku cepat sekali balik lagi, naik lagi. Dan tahun 99 akhir dan tahun 2000 itu mungkin itu jadi masa awal, kalau aku bilang masa awal kebaikan yang diberkahkan atau dilimpahkan kepada aku dan keluarga itu. Karena di situ kemudian aku waktu Krismon itu aku banyak belajar, banyak sekali, karena aku pada saat itu ikut di banyak komunitas, grup-grup pembelajaran dulu itu. Asal di Semarang ada komunitas bisnis apapun, itu tuh aku ikut Sal. Komunitas belajar bisnis apapun aku ikut. Dari mulai ya tak ceritain. Dulu ada namanya Mark Plus itu punyanya Hermawan Kartajaya, Pak Hermawan. Aku anggota aktif, berbayar tuh, lumayan profesional. Kemudian Pak Renald Kasali, Prof Renald Kasali asal ke Semarang bikin seminar, aku tidak pernah tidak ikut. Itu terus ada namanya di lokal tapi bagus banget namanya Forum Knowledge. Itu yang ngadain namanya Mas Bayu Krisna, itu salah satu tokoh kalau di Jawa Tengah. Public speaker dia. Terus dulu sampai aku membuat grup belajar sendiri dengan ngajak Mas Pri GS, karena aku ngajak beliau memasuki ruang-ruang bisnis. Kalau dulu dikenal sebagai budayawan, terus ayo Mas ke bisnis Mas. Nah, intinya adalah entrepreneurship itu Sal, itu menurut aku ruang yang paling strategis untuk memasuki proses pembelajaran apapun, mau politik, mau sosial, mau budaya, cara bersiasat, berkomunikasi, di situ tuh padat dengan banyak ilmu entrepreneurship gitu. Dan itu ilmunya itu praktis banget. Aku pada saat itu tuh terus menggeser terus itu dari tahun 2000 itu. Nah, disitulah rupanya itu keberkahan yang terus berlanjut hingga kini Sal. Maka kalau menurut proses kreatifku itu di tahun 2002 atau 2003 itu aku mulai kesadaran mulai muncul. Tanpa menyengaja ingin membuat komunitas gitu enggak. Oh, gitu. Jadi aku sengaja ingin bikin komunitas gitu enggak. Jaringan rumah usaha itu
tumbuhnya itu berdasarkan atas naiknya level intelektualku pelan-pelan soal itu sangat pelan, dan aku harus bekerja keras atas situasi itu. Apakah aku akan terus-menerus bekerja secara teknikal di dalam satu usaha? Itu yang jadi pertanyaan besar sih. Maka aku bilang kekhawatiran, tapi mungkin kita geser ke kata positifnya menjadi kegelisahan. Nah, akhirnya kegelisahan itulah yang membuat diriku itu kepingin terus one step ahead lagi, naik satu level lagi, naik satu level lagi. Nah, itu yang sebenarnya tadi begitu tradisi keluarga mastermind itu ternyata loh kok produktif, efektif. Anis SMP sudah mulai belajar cari uang, terus adik-adiknya dan Anis juga bersepakat nggak ada kasih uang saku, ya itu kesepakatan. Tapi kamu coba belajarlah apapun yang mungkin bisa menjadi ilmu dan jadi rezekinya gitu. Itu berproses sejak anak-anak kami itu mulai SD, SMP itu mulai. Dan itu mungkin keberanian besar keluarga kami untuk ngambil sikap itu, Sal. Dan itu pada akhirnya dibawa ke komunitas yang pelan-pelan tadi itu, nggak nyengaja pengen jadi komunitas, lama-lama kok ada muncul namanya jaringan rumah usaha. Terus yuk kita bikin, aku ngajak 1-2 karyawan yang kemudian aku beri kesempatan jadi pebisnis. Kok berlanjut, jadi itu jadi candu sampai sekarang. Jadi candu. Wah itu. Ya, menarik Mas Ili. Ketika Mas Ili menyatakan bahwa entrepreneurship jadi media dan proses ini, aku lihat tadi cerita Mas Ili tuh, Mas Ili membangun kerja kerasnya Mas Ili untuk one step ahead tadi, itu kan prosesnya pasti nggak sebentar Mas Ili, pasti panjang banget prosesnya. Tapi Mas Ili tahu bahwa ujungnya mau dibawa kemana, walaupun tadi secara prinsip JRU-nya atau jaringan rumah usaha sendiri terjadi karena keinginan atau kreativitasnya Mas Ili ngebangun budaya keluarga yang dianggap produktif dijadiin ke entrepreneurship. Hari ini jadi sebuah komunitas, perkumpulan pengusaha atau usahawan, entrepreneur, tapi kulturnya yang bisa Mas Ili bangun. Menurutku ini proses panjang yang buahnya juga bisa dinikmatin hari ini, dimana bukan cuma sekadar hari ini senior-senior, tapi yang kecil-kecil atau remaja-remaja, termasuk tadi di konten sebelumnya Mas Ili ceritain bahwa anak remaja hari ini dikasih ruang di komunitas untuk belajar apapun, tapi konsep dasar berpikirnya mentor-mentor atau yang tua-tua yang ngajarin. Ini kan menurutku kultur budaya komunitas yang sangat mungkin untuk bisa nyelamatin masyarakat ke depan, Mas Ili. Iya, khususnya masyarakat yang mau belajar ya, Sal ya. Kalau sesederhana gini, makanya aku selalu membayangkan begini. Soal pendidikan. Ternyata bisa loh aku itu membuat kurikulumku sendiri di dalam rumah dengan cara-caraku sendiri, dengan putra-putriku yang sepakat mengambil proses belajar mandiri di dalam keluarga, dan kemudian semuanya aku tuh kan bekas wartawan, jadi aku punya kemampuan untuk menuliskannya untuk diriku sendiri dan keluarga. Maka selalu ada rekam jejakku di dalam tulisanku sendiri yang aku nikmati sendiri. Kalau mau lihat, dulu aku aktifkan tahun 2007 tuh tulisan-tulisan tuh udah ada. Bahkan aku tahun 2006, 2007, 2008 tuh aku ngasuh kolom di Suara Merdeka, itu kolom wirausaha. Nah itu yang aku bilang ya, kalau aku bilang ya itu heritage bagi keberadaan komunitas sekarang. Maka aku bilang gini, jangan-jangan di abad 17, di abad 15 itu banyak ilmu yang luar biasa besar, hebat-hebat, dan itu memang dugaan itu terbukti bahwa ternyata peninggalan-peninggalan lama itu ada Serat Centini, ada serat punyanya Joyoboyo, punyanya Ronggo Warsito. Itu tuh
syarat-syarat yang sebenarnya bisa diimplementasikan di hari ini. Dan kita tidak selalu harus semata-mata mempercayai ilmu-ilmu kekinian yang dari Yahudi atau dari Barat. Karena ilmu-ilmu tua kita itu ya salah, itu tuh yang sebenarnya harus kita ingatkan kembali dan itu harus menjadi salah satu kurikulum di dalam pendidikan kita. Ini yang sebenarnya yang aku sampaikan di waktu kemarin ya, kita ini terjadi missing link dalam proses kita belajar secara umum di luar. Tapi kita beruntung di kelompok kita di jaringan rumah usaha kan selalu membangun heritage. Heritage itu ada 2 unsur. Heritage tentang bagaimana legacy di masa depan harus dikembangkan, atau warisan yang harus bisa dinikmati oleh putra-putri kita, bahkan aku selalu bilang cucu-cucu kita di masa depan. Heritage itu 2 hal. Satu, soal-soal yang misalkan tangible. Tangible itu sesuatu yang tampak, yang kelihatan. Makanya rekam jejak saling berguru ini kan tampak. Ini jadi rekam jejak tangible. Terus alhamdulillah bangunan-bangunan, tulisan-tulisan di web eliksas.com, terus di rumahusaha.com, yang hari ini harus kita ingatkan pada diri sendiri itu harus terus dihidupkan. Terus kita sekarang ini menyiapkan diri di Kampung Becik di masa depan. Dan yang tidak jauh lebih penting adalah tentang warisan yang harus kita kembangkan disampaikan ke putra-putri kita, itu warisan intangible. Tentang values apa, tentang nilai-nilai apa yang kita obrolkan, selalu kita obrolkan terus. Kita sampaikan di forum-forum kita. Kita ada namanya forum wedangan. Kita ada namanya forum nandur becik. Terus ada namanya kita sharing sore. Yang terakhir kita bikin namanya sharing senja. Ya suka-suka kita lah. Yang penting itu memang harus ada nilai-nilai atau intangible apa yang disampaikan kepada putra-putri kita atau generasi berikutnya kepada teman-teman di komunitas. Sama aku menceritakan hal ini kepada putra-putriku. Dan ini terus harus berproses kan. Makanya aku melihat bangsa ini atau pendidikan kita itu yang harus dipanggil lagi itu adalah soal local wisdom. Tentang kelokalan yang sangat bijaksana, yang sangat bagus ya menurut aku, yang bisa dimasukkan dalam kurikulum-kurikulum kita itu. Dan banyak kalau kita mau ceritain itu ya nggak pernah akan bisa rampung. Ya, berarti dari tadi penjelasannya Mas Ili, leluhur kita itu intelektual, bahkan pendidikan, bahkan tadi Mas Ili ngomong pendidikan, tapi leluhur kita tuh punya budaya yang tinggi banget, yang nyampe ke kita aja ini udah terdistorsi sedikit aja kita masih bisa nyerap banyak gitu Mas Ili. Ini kan masih harus kita wariskan lagi ke generasi selanjutnya lewat ruang-ruang yang kita bangun. Ruang-ruang, Mas Ili berhasil membangun ruang lewat sebuah komunitas dengan konten entrepreneurship yang dibangun, dengan konsep atau dengan konteks untuk menjaga komunikasi yang bareng-bareng dan selalu intens dikerjain. Ketika nyampainya jadi sebuah bisnis, jadi sebuah tangible asset, tapi intangible asset yang tadi kultur budaya. Kultur jauh lebih penting. Kebayang Mas Ili bagaimana menjaga sebuah lingkungan yang intangible menjadi sebuah intangible asset, di mana kita masuk ke situ tuh kita percaya bahwa lingkungan itu tuh mampu atau cukup baik untuk bisa membuat seorang anak atau remaja tuh bertumbuh dengan baik. Iya. Ya, ini tugas orang tua Sal. Piai-piai sepuh dulu ya pada akhirnya. Dan syukur kalau negara bisa terlibat membangun regulasinya. Tapi sudahlah, kita tidak harus menyalahkan siapapun, tapi kembali kepada kita sebagai manusia komunal. Kita ini kan, aku ya terutama kalau di jaringan rumah usaha kan kebetulan aku founder atau pendiri di awal. Tugasku berikutnya adalah mengingatkan memori kolektif. Memori kolektif itu adalah memori yang bersama-sama diciptakan oleh 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman di komunitas di tempat kita. Tapi
dimulai dari naluri apa dulu, karena memori itu kan berangkatnya pasti karena nalurinya dulu. Maka kita selalu bilang bolak-balik tentang betapa diurus soal-soal tentang naluri purba. Naluri purba itu kan gini, naluri purba itu tidak selalu buruk, karena naluri purba kan ada dua hal selalu, ada baik dan buruk. Misalkan kalau kita bilang naluri purba yang buruk itu sama dong, itu kan kata agama misalnya nih, manusia itu sifatnya itu terdiri dari tiga hal. Sifat pertama adalah sifatnya setan, kedua adalah sifatnya binatang, yang terakhir adalah sifatnya malaikat. Dan manusia itu kan terdiri dari tiga sifat ini, yang terus menjadi tindakan manusia, kan itu jadi naluri, mau baik atau buruk. Makanya bisa jadi naluri tentang syahwat dan sebagainya itu kan naluri tidak baik. Di dalam bisnis entrepreneurship yang kita bangun itu, serakah kan benar-benar kita hindarkan, itu kan karena jadi naluri tidak sehat di dalam kelompok kita. Maka di tempat kita sepakati di dalam ilmu kultural kita, di dalam values kultural kita, ketika bikin usaha, yang jadi pemilik itu harus lebih dari 2. Sekarang malah pemilik di dalam satu usaha itu bisa 9 orang, bisa 10 orang. Bahkan ada di tempat kita ada di Pekalongan sama di Salatiga itu pemiliknya itu lebih dari 12 orang, dan itu terbukti bisa gitu, dan semuanya bisa berbagi rezeki. Yang berikutnya adalah naluri baik. Nah, naluri baik itu kan, atau naluri purba baik itu kan ada selalu, yang selalu kita hidupkan yang sampai sekarang ini. Jadi memori baik kita yang kita ambil, dan memori-memori kolektif yang disepakati oleh para pendahulu ini yang sebenarnya harus ditransfer, disampaikan pada yang lebih muda, dan itu di dalam forum-forum kita. Makanya sharing atau intensitas dialog itu kan kita sebenarnya di antara mentransfer memori kolektif, tapi sekaligus juga menerima masukan-masukan baru dari teman-teman ini yang usianya di bawah 20 bahkan. Kan itu di tempat kita. Berarti dari yang tadi Mas Ili jelasin tentang membangun memori kolektif tadi, yang sudah dikawal itu kan forum-forum, untuk forum-forum mastermind, forum berbeci dan yang lain tadi Mas Ili jelasin. Satu tempat yang akhirnya ini asumsiku Mas Ili, mengerucut yang tadinya forum-forum itu diadakan sesekali, tapi ketika Mas Ili membuat satu tempat di Tuntang yang jadi satu harapan Mas Ili, jadi legacy, jadi satu kampung yang menurutku tempat ini akan bisa memfasilitasi ruang-ruang yang tadi Mas Ili jelasin menurutku. Ya tidak usah nunggu kampung becik sih sebenarnya. Rumah kain yang tempatmu itu kan sebenarnya sudah mewadai itu. Rumah Sasongko mewadai itu. Ada beberapa tempat circle kita di coworking space itu kan sebenarnya mentransfer memori kolektifnya dari pemangku ini kepada anggota komunitas. Benar. Kan itu kan sebenarnya proses yang harus terus dijalankan. Nah, beruntung kita bersepakat mengambil situasi bahwa ini jadi satu ekosistem. Ekosistem itulah yang terus kemudian belajar lagi supaya tidak terjadi missing link. Missing link itu kan sesederhana bahwa ada ketidaktersambungan antara kebiasaan-kebiasaan masa lalu bagus yang terus harus diambil ke depan kepada mungkin anak kita atau cucu kita di masa depan. Tugas orang tua, kita semua yang orang tua menjaga missing link tadi, supaya leluhur tadi udah berusaha ngejaga budaya baik, jangan sampai hilang di kita, terus anak-anak kita tuh jadi nggak dapet budaya baik itu ya Mas Ili. Iya, dan itu kan dengan cara kita yang praktis ya, lebih bersenang-senang secara kan kita ini kan melakukan satu transfer kultur itu kan dengan cara entertain, menangnya kan gitu kita. Jadi bisa, makanya kita ngambil sikap, bahasa teknikalnya adalah egaliter. Egaliter itu kan sesuai fungsinya pada saat itu. Sama juga ketika yang tua juga harus belajar dari yang muda. Seperti kata Pak Aris itu, yang tua sadar tuanya, sadar kematangannya, tapi jangan semakin tua tambah kepingin kaya atau tambah kepingin
tambah nakal, nakal boleh gitu. maksudnya. Nah itulah sebenarnya. Itu yang menjadi rasanya menjadi kebahagiaan kita bersama-sama sih. Aku tambah tua kan bahagianya kan, senangnya kan itu. Ya. Yeah. Dan itu kan sebenarnya bolak-balik kita bilang khawatir kan, jadi orang tua ini kan semakin khawatir sekarang. Yeah. Jadi orang tua itu kan semakin gelisah sekarang ini. Yeah. Karena semakin tua itu kan yang kayak aku ini kan semakin romantis, semakin sentimental, sedikit-sedikit itu bisa tersentuh. Tapi kan kita punya terus latihan bahwa ini urusan dalam intelektual apa nih, dalam konteks apa ini. Nah, kita kan terus belajar. Jadi tidak sedikit-sedikit anak muda ngomongin yang lebih tua, dalam ini aku yang mau omongin itu dikit-dikit baper, dikit baper. Yang itu kan kita budaya baik yang terus kita kembangkan terus, dan kita sampaikan kepada putra-putri kita yang usianya semakin muda. Ali putramu usianya berapa sekarang? 14, 13. Nah, kepada yang 14 tahun. Bahkan nanti di bawah Ali, nanti yang udah mulai masuk 13 tahun. Terus kita sampaikan. Ya. Dengan cara memberikan teladan itu, dengan cara menunjukkan kelakuan itu. Ya. Menarik Mas Ili. Budaya untuk terus menjaga komunitas dalam keadaan baik, sistemnya dijaga, entrepreneurship menjadi media pembelajarannya, tapi sebagai orang tua meyakinkan bahwa kultur yang dijaga adalah kultur spiritual yang balik lagi Mas Ili, aku balik ke bahasa awalan diskusiku di pertama tadi tentang orang tua yang berharap anak-anak itu jadi harapan tertingginya mereka. Menurutku dengan ada ruang komunal, ruang media entrepreneurship, dan tapi terbarukan bahasanya, yang mereka pelajari itu bukan yang aku atau Mas Ili belajar ketika jadi entrepreneurship, tapi yang nilai-nilainya yang lama tetap dibawa, yang baik-baik terus disampaikan ke yang muda-muda. Terus kalau kebaruan teknikal atau media yang terus berubah, yang tua yang harus belajar dari yang lebih muda. Nggak bisa selesai kita. Egaliter secara ruang akan membuat ini akan bertumbuh terus, dan ya kalau keilmuan kita nambah kan berarti rezeki juga bertambah, rezeki saudara, keluarga, kesehatan gitu Mas Ili. Ya rezeki itu kan hadiah. Ya hadiah dari kerja keras. Nomor satu ketika orang pengen dihadiahi ya melakukan sesuatu yang baik, itu udah sunatullah, udah kita tidak perlu berdebat kan di situ. Siap. Oke Mas Ili. Di konten ini menurutku dapat beberapa poin yang bisa aku ambil, dan aku harap teman-teman yang nonton juga dapat banyak manfaat dari diskusi kita sebentar tadi Mas Ili. Makasih Mas Ili, terima kasih banyak. Thank you. Kita lanjut nanti di sesi selanjutnya. Siap. Teman-teman terima kasih masih bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.